Salam jumpa kembali lagi dengan saya Michael. Hari ini saya akan memberikan inspirasi kepada teman-teman, kepada para pemilik bisnis, pelaku bisnis, eksekutif, dan profesional muda yang ada di Indonesia. Hari ini saya akan memberikan inspirasi dengan tema setiap individu adalah penjual. Guys, mungkin Anda termasuk mereka yang mempunyai mindset bahwa saya tidak pandai menjual. Padahal, faktanya sejak lahir kita telah menjual. Menjual di sini tidak hanya selalu merupakan transaksi jual beli, bisa saja mengutarakan suatu ide atau suatu informasi agar diikuti dan disetujui oleh orang lain. Ketika kita menyarankan, meminta, atau mengharapkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang kita utarakan, maka sesungguhnya kita sedang menjual. Ketika orang lain melakukan hal-hal yang kita harapkan atau kita inginkan, itu tanda kesuksesan penjualan kita. So, tidak ada kata tidak bisa atau tidak suka menjual dalam kamus Anda. Yang penting adalah menguasai konsep, mindset, dan prosesnya agar proses menjual dapat tercapai seoptimal mungkin. Di tempat kerja, misalnya setiap pegawai dan anggota tim merupakan penjual dengan keunikan mereka sendiri-sendiri. Lantas, manajemen perlu mempunyai program untuk menghargai setiap usaha mereka, apapun bentuk penjualannya. Pada dasarnya, proses menjual sendiri mempunyai langkah-langkah. Saya hari ini akan memberikan 6 langkah bagaimana kita bisa menjual dengan sendirinya. Yang pertama adalah proses menjual mungkin terasa instinktif, namun sesungguhnya Anda perlu punya perencanaan. Jawablah dengan jujur dengan apa yang Anda targetkan. Siapa yang dapat membantu pencapaian target itu? Bagaimana bisa dicapai? Dan kekurangan-kekurangan Anda yang berkenaan dengan proyek-proyek tersebut. Dan seberapa confident Anda dalam memberi request. Strategi menjual merupakan fondasi awal setiap aktivitas individu. Bahkan setiap Anda masih kanak-kanak. Sekalipun, misalnya Anda hendak pergi bermain ke rumah teman. Anda perlu menjual tujuan dan manfaatnya sehingga diberi izin oleh orang tua Anda. Yang kedua, mencari kesempatan-kesempatan penjualan dalam setiap celah yang tersedia. Bayangkan dengan kemampuan ini, Anda akan semakin mudah mendapatkan hal-hal baru yang mendukung pencapaian. Ada banyak jasa-jasa online yang masih belum populer digunakan. Padahal dengan menggunakan mereka akan sangat membantu dalam eksekusi berbagai kesempatan. Perhatikan bagaimana Anda dapat mengoptimalkan aktivitas dengan menggunakan situs-situs tersebut. Yang ketiga, hampir setiap aktivitas manusia merupakan transaksi jual beli. Ini tentu dalam arti figuratif, namun jika Anda renungkan, ini benar adanya, karena hidup mereka merupakan transaksi. Kita tidak dapat hidup sendirian. Selalu ada peran serta orang banyak. Dari apa yang kita makan, kita minum, atau kita kenakan, semuanya dibangun dan diproduksi oleh orang lain. Dan hidup kita bersosial dalam lingkungan internal dan eksternal. Setiap dinamika yang terjadi pasti punya transaksi atau pasti punya interaksi jual beli, walaupun bersifat abstrak. Yang keempat, bangun kepercayaan diri Anda. Trust. Untuk itu,
Anda sangat memerlukan gaya komunikasi yang dapat dipercaya, termasuk konten, konsep, dan bahasa tubuh positif. Belajarlah mendengarkan orang lain dengan empati dan aktif. Observasi pihak lain dengan sesama. Usahakan ketika berkomunikasi, ketika Anda dan pihak lain dalam kondisi sama-sama positif dan percaya diri. Dan ingat, untuk selalu menjaga kosakata yang digunakan agar selalu positif dan tidak menghakimi. Yang kelima, beranilah mengutarakan apa yang Anda harapkan. Jangan semata-mata berharap ada sesuatu terjadi, namun secara proaktif, bekerjalah dengan smart. Perhatikan dan jawablah apa yang Anda raih atau sebaliknya. Kenali resiko-resikonya dan kenali bagaimana reaksi Anda apabila pengajuan suatu penawaran itu ditolak. Belajar untuk tetap graceful apapun yang terjadi, baik menang maupun kalah. Yang keenam, yang terakhir, sebuah transaksi atau aksi tidak serta-merta ditutup hanya dengan sebuah pelayanan telah selesai. Setiap transaksi atau aksi perlu di-follow up dengan positivitas yang dapat menarik repeat order dan word of mouth. So, dengan kata lain, Anda perlu memperhatikan hubungan jangka panjang dengan setiap stakeholder di dalam maupun di luar. Akhir kata, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita semua menjual. Minimal sebuah ide, informasi, dan konsep. Dan kita juga adalah pembeli bagi produk-produk dan jasa-jasa kasat mata, serta informasi dan konsep tidak kasat mata. Bersahabatlah dengan sisi Anda, si penjual. Upgrade skill ini sebaik mungkin, sehingga Anda mampu menjual secara alami dan organik. So, teman-teman, selamat menjual, sukses selalu, sehat selalu, ukir jejakmu, yes I can, keep the smile, be the tenacers.